Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, saya Sabina Eka Dianti dengan NRP 075 dari Angkatan 2024. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kasus kedua pada blok FM3 ya, yang membahas mengenai THT, sistem THT, telinga, hidung, tenggorokan. Namun yang nantinya akan difokuskan itu adalah mengenai organ telinga, organ hidung, dan organ lidah. Sebelum itu saya akan membahas mengenai overview kasusnya terlebih dahulu. Saya izin memulai. Pada kasus diceritakan acara HUT RI sedang diselenggarakan. Nah, sedang check sound nih, prosesnya ini lagi check sound. Nah, di acara tersebut jaraknya itu hanya 50 meter dari rumah Dipo. Nah, Dipo yang lagi belajar itu merasa terganggu dengan suara bising dari check sound tersebut. Ya, akhirnya menerima saran dari orang tuanya untuk pindah ke rumah neneknya yang berjarak 200 meter untuk bisa belajar. Nah, benar saja ketika ia sudah pindah ke rumah neneknya, suara bisingnya itu hilang, tidak terdengar lagi. Nah, di sore hari setelah ia belajar, ia pulang ke rumahnya. Nah, di jalan itu, ia tercium aroma nasi goreng. Nih ada abang-abang jualan nasi goreng. Ia akhirnya memutuskan beli dan memakan nasi goreng tersebut. Nah, rasanya itu adalah manis, asin, dan pedas gitu ya, disebutkan oleh Dipo. Nah, kasus Dipo ini akan membahas mengenai telinga, hidung, dan lidah di tubuh kita. Yang terlebih dahulu akan saya bahas adalah mengenai telinga ya. Pada kasus diceritakan Dipo ini mendengar suara check sound gitu ya. Nah, organ yang berperan dalam mekanisme pendengaran tersebut adalah telinga. Saya akan membahas mengenai anatomi, embriologi, histologi, vaskularisasi, dan inervasinya. Untuk anatominya sendiri, telinga itu terbagi menjadi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang bagian-bagiannya sendiri itu berperan nanti dalam mekanisme pendengaran, dan juga terdapat peranan dalam mekanisme keseimbangan, mekanisme vestibular. Nah, untuk embriologinya sendiri, embriologi telinga itu berasal dari minggu ketiga. Untuk minggu ketiga yang berasal dari penebalan ektoderm yang akan menjadi vesicula otik. Nah, vesicula otik ini nanti akan menjadi bagian-bagian di telinga dalam seperti sacculus otriculus bagian vestibulum, ductus cochlear, canalis semicircularis, ductus endolymph. Nah, untuk yang bagian telinga luar dan tengah itu berasal dari arcus faring 1 dan 2, dan juga kantong faring pertama. Nah, untuk kantong faring pertama ini menjadi rongga timpani, dan juga untuk arcus faring 1 dan 2 ini menjadi osikula dan juga otot-otot, yaitu musculus tensor timpani dan musculus stapedius. Untuk histologinya sendiri, banyak ya sel-sel di telinga kita ini. Nah, tapi secara umum itu jika melihat di organ di telinga dalam ini, itu ada labirin tulang dan labirin membranosa. Nah, labirin tulang ini isinya itu adalah cairan perilymph. Yang termasuk adalah labirin tulang ini adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk labirin membranosa ini isinya adalah cairan endolymph, dan yang termasuk adalah seperti berikut. Nah, sel yang terutama atau sel terpenting yang berada di telinga kita dalam mekanisme jalur pendengaran itu adalah terdapat di koklea, yaitu adalah sel rambut, tepatnya di organ korti. Baik, selanjutnya adalah untuk vaskularisasinya, itu untuk telinga menerima dari arteria auricularis dan arteri temporalis, dan masih banyak lagi ya. Sedangkan untuk inervasinya itu adalah dipersarafi oleh nervus vestibulo-cochlearis nervus ke-8. Nah, untuk fisiologinya, mekanisme mendengarnya ini tadi Dipo kan mendengar check sound gitu ya. Nah, bagaimana sih proses mendengar yang terjadi pada tubuh Dipo? Nah, ketika Dipo mendengar itu menandakan ada gelombang suara yang ditangkap oleh auricula kita, oleh telinga kita. Nah, diteruskanlah melalui meatus acousticus externus hingga menggetarkan membran timpani. Lalu diamplifikasi gelombang tersebut oleh osikula ya, malleus
incus dan stapes. Lalu akan diteruskan melalui oval window ke koklea, sampailah ke organ korti dan diterima oleh sel-sel rambut di sana. Yang akhirnya terjadi transduksi, sehingga menjadi sinyal yang dapat diteruskan oleh nervus ke-8. Nah, diteruskanlah oleh nervus vestibulococlear menuju nucleus auditorius dan akhirnya sampai ke lobus temporal, yaitu tepatnya di primary auditory cortex ya. Nah, disinilah kita dapat mendengar dan mempersepsi pendengaran bunyi yang kita dengar. Lalu selanjutnya adalah hidung. Untuk hidung sendiri, untuk anatominya ini dari tampak luar ini seperti berikut ya. Untuk ujung hidung kita itu ada apex nasi, untuk ada dorsum nasi, punggungnya, lalu terdapat nares atau nostril, lubang hidung, dan cuping hidungnya ini ada ala nasi. Nah, jika dibuka itu terdapat septum, lalu terdapat oscomer, di sini ya ada congca dan meatus. Baik. Nah, selanjutnya adalah embriologi dari hidungnya. Untuk embriologi dari hidung sendiri itu dimulai di minggu kelima, yang perkembangannya itu berasal dari prominensia. Nah, untuk prominensia frontalis itu nanti akan menjadi pangkal hidung, medial itu menjadi punggung dan ujung hidung, prominensia lateral itu menjadi ala nasi. Nah, untuk histologinya sendiri, untuk dinding di mukosa hidung kita di bagian dalam ini terdapat sel-sel olfaktorius, sel-sel reseptor olfaktorius, penciuman, dan juga sel-sel respiratorik, yaitu sel-sel yang berperan dalam fungsi pernapasan. Nah, di sini ada sel gobletnya. Lalu terdapat folikel rambutnya juga di bagian luarnya ya, belum terlalu ke dalam. Lalu terdapat bulbus olfaktori. Nah, untuk vaskularisasi dan inervasinya, untuk vaskularisasi ini diperdarahi oleh arteri ethmoidalis, arteri palatina, dan arteri facialis. Lalu untuk inervasinya itu oleh nervus 1, nervus olfaktorius. Nah, pada kasus Dipo mencium aroma nasi goreng nih, padahal ia belum lihat nih abang nasi gorengnya di mana. Nah, bagaimana sih Dipo itu bisa mempersepsi juga bau yang dia cium itu adalah bau nasgor gitu ya. Nah, ketika menghidu, proses yang terjadi adalah ada odoran yang merangsang hidung kita. Odoran tersebut masuk ke mukosa hidung dan merangsang sel-sel reseptor di mukosa hidung. Yang nantinya sel-sel reseptor ini akan berikatan dengan odoran dan diteruskan sinyalnya ke bulbus olfaktorius. Nah, dari bulbus olfaktorius ini diteruskan lagi sinyalnya ke nervus 1, nervus olfaktorius, melalui tractus olfaktorius, dan akhirnya menuju ke amigdala. Karena untuk jalur penciuman itu berbeda sendiri ya, ia tidak ke hipotalamus atau talamus, dia langsung ke amigdala. Makanya biasanya mekanisme kontrol emosi, rasa emosi itu, emosional itu dihubungkan biasanya ke penciuman juga. Nah, dari amigdala ini akan langsung dipersepsikan oleh primary olfactory cortex. Seperti itu. Mungkin ada beberapa yang langsung ya dari tractus olfactorius ke primary olfactory cortex. Baik, selanjutnya adalah organ terakhir yaitu lidah. Nah, untuk lidah sendiri tampaknya dari bentuk atasnya ini seperti ini, ada apex, corpus, dan radix. Apex itu ujung lidah, corpus itu badannya, radix itu pangkal lidahnya. Nah, terdapat sulcus mediana ya di sini. Nah, lalu terdapat di sini dipenuhi ya, di corpus dan apex ini dipenuhi oleh papila-papila. Nah, lalu di bagian perbatasan antara corpus dan radix itu terdapat papila terbesar yang membentuk huruf V ini, yang hanya sekitar 8-12 jumlahnya, itu ada papila circumvallata. Lalu terdapat sulcus terminalis, dan juga ini di bagian radix ini terdapat tonsil ya, tonsil lingua tepatnya.
Lalu saya akan membahas lebih lanjut mengenai embriologi, histologi, vaskularisasi, dan inervasinya dari lidah. Baik, untuk embriologinya sendiri, untuk lidah itu perkembangannya di minggu kelima yang berasal dari arcus faring pertama. Nah, perkembangan si lidah ini juga berbarengan dengan perkembangan dinding palatum ya. Nah, untuk histologinya sendiri, tadi sudah sempat disebutkan terdapat papila-papila. Nah, papila-papila sendiri itu terdapat circumvallata yang paling besar ya di sini, dan papila filiformis dan fungiformis yang tersebar merata. Nah, di setiap papila ini, kecuali di filiformis, itu terdapat taste bud yang berfungsi dalam penerimaan reseptor dari makanan, sehingga kita bisa menentukan nih rasa dari makanan tersebut apa. Yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut fisiologinya. Untuk vaskularisasi dari lidah sendiri ada arteri lingualis, dan untuk inervasinya itu ada nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan nervus hypoglossus. Nah, nervus hypoglossus ini yang mempersarafi otot-otot lidah, otot-otot intrinsik dan juga otot-otot ekstrinsik. Selanjutnya adalah mekanisme mengenai mengecap dan sensasi rasa. Nah, tadi disebutkan Dipo ini memakan nasgor dan ia bisa ngerasain ada rasa manis, asin, dan pedas. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika nasi gorengnya Dipo ini masuk ya, terjadi pencernaan dan pemecahan molekul kan di mulut kita. Nah, molekul makanan-makanan yang sudah pecah menjadi molekul yang lebih kecil itu menempel di papila. Nah, ion-ion tertentu atau molekul tertentu yang selektif itu masuk ke taste bud tertentu, yang mana taste bud ini perannya itu memiliki dua fungsi rasa. Jadi setiap taste bud itu bisa merasakan dua rasa. Kombinasinya itu mungkin tidak ada yang tahu ya, bisa manis asam atau mungkin bisa pahit asin gitu ya. Tapi setiap taste bud di lidah kita itu bisa merasakan dua rasa. Nah, terjadilah transduksi pengecapan dari ion yang masuk ke taste bud itu, diubahlah menjadi sinyal yang dibawa oleh cranial nerves yang tadi ya. Ada glossopharyngeus dan vagus. Nah, lalu dibawalah ke pusat pengecapan atau primary gustatory cortex. Nah, disinilah terjadi persepsi rasa. Yang mana ketika pedas ini ya, pedas itu sendiri ya, dia akan ada molekul capsaicin, yaitu molekul pedas ya, yang justru dia akan mengaktifasi nociceptor. Nociceptor adalah reseptor nyeri ya, sakit ya. Makanya ketika pedas itu justru kita akan mengaktifasi reseptor nyeri, bukan lebih ke persepsi rasa. Nah, untuk rasa sendiri ini ada 5. Nah, untuk manis itu molekulnya itu gula-gula sederhana ya. Lalu untuk pahit itu biasanya obat-obatan, salah satunya quinin. Nah, untuk asam ini adalah ion H+. Jadi ion H+ yang masuk ke taste bud. Lalu untuk asin itu ion natrium, dan juga untuk umami ini adalah molekul L-glutamat ya, sesuai dengan produk MSG ya, monosodium glutamat. Nah, ia menciptakan rasa umami ya, rasa gurih. Maka dari itu, disinilah si Dipo itu bisa mempersepsi rasa dari nasi gorengnya. Nah, baik, untuk THT, telinga, hidung, dan lidah ini, pembahasannya, penjelasan saya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf untuk informasi yang disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.